Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang tadi dibuat sebagai syarat untuk lulus dalam mata kuliah pemrograman lanjut, yang dimana di sini saya mengambil judul yaitu Dungeon Escape 2.0, yang dimana ini merupakan versi referensi dari yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Di sini ada pengembangan lebih lanjut. Kita akan lanjut pada slide berikutnya, yang mana kita masuk ke overview projectnya terlebih dahulu. Di mana konsep game ini adalah game petualangan klasik, bisa dibilang yang berbasis konsol, yang dimana pemain harus menavigasi karakternya untuk menemukan jalan keluar. Nah, bisa dibilang ini game ini mensimulasikan mekanik-mekanik RPG klasik seperti game Pac-Man. Dan tujuan pembelajaran di sini adalah mendemonstrasikan ilmu yang sudah didapat dalam mempelajari pemrograman C# yang berfokus pada struktur data, pemrograman modular, dan berpikir secara algoritmik. Untuk fitur utama dalam game ini adalah pertama, peta prosedural, yang dimana tidak akan ada dua pemain yang mendapat map yang sama, karena map ini dibuat secara acak dan dinamis menggunakan algoritma setiap level dimulai. Dan juga di sini ada sistem level atau difficulty, yang dimana ini dibagi menjadi tiga, yaitu easy, normal, dan hard. Yang dimana proses ini mulai beberapa tingkatan sesuai tadi, tingkatan difficulty yaitu yang disimpan secara efisien dalam struktur array 3 dimensi. Dan juga sistem scoreboard atau leaderboard, yang dimana nanti result dari game yang sudah dimainkan yaitu nama dan skor. Dan di sini dia menggunakan algoritma bubble sort. Lantas fundamental apa saja sih yang digunakan dalam program ini? Yang pertama di sini ada array multidimensi, yang dimana mengelola status game ya, yaitu map 1D, 2D, dan 3D, dan juga skor pemain dengan struktur data yang efisien. Dan juga alert control, di mana menggunakan loop dan logika kondisional untuk mengatur game dan difficulty level. Dan juga input handling sebagai metode kontrol dalam player mengontrol karakternya saat bermain. Dan juga di sini ada validasi data yang memastikan pemain tidak tembus tembok ketika memainkan game ini. Baik, sini juga sistem map menggunakan array 3 dimensi. Nah, apa? Karena untuk menyimpan banyak level di memori secara efisien, dan ini ya, variabel almesh ini juga menampung data dari beberapa level sekaligus. Nah, sini juga menggunakan algoritma Digir untuk generate mapnya. Jadi kita masuk ke alur gameplay yang saya bilang. Pertama, pemrograman ini membaca input dari keyboard menggunakan WASD sebagai kontrol penggerak karakter. Nah, setiap input ini sebenarnya nggak langsung diproses. Maksudnya nggak langsung mengubah posisi pemain dari titik satu ke titik kedua. Nah, tetapi diproses terlebih dahulu oleh sistem. Nah, setelah input diterima, nah, masuk ke tahapan berikutnya, yaitu validasi, yang dimana menggunakan metode Kenwalk. Nah, ini juga metode ini berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan tidak berada di luar batas map, bukan merupakan tembok bisa dibilang. Nah, agar nanti pemain nggak keluar dari map. Nah, jika hasilnya bernilai true, maka posisi akan diperbarui atau bergeser di dalam area map. Dan juga skor pemain akan dikurangi karena sudah berpindah dari titik satu ke titik B. Nah, ini bisa dibilang sebagai konsekuensi, yang dimana setiap langkah yang diambil pemain akan mempengaruhi skornya. Seperti itu. Nah, tapi jika posisinya tidak valid atau false, misal maksa geser ke tembok, maka posisi nggak akan berubah. Dan program akan menunggu input berikutnya yang bernilai true. Nah, setelah semua proses update selesai, maka program akan mengambil metode draw map untuk merender ulang seluruh map ke layar konsol. Proses ini membuat tampilan game selalu mencerminkan kondisi map yang baru. Nah, alur ini akan berjalan terus yang berulang atau looping sehingga menciptakan program rekam berbasis teksnya. Hingga pemain berhasil mencapai simbol E sebagai tanda escape. Seperti itu.
Ini menggunakan algoritma bubble sort untuk leaderboard ya, di mana di bubble sort ini membandingkan skor yang bersebelahan. Nah, misal kayak tadi skor 1 tambah skor 2 seperti itu. Nah, memang tantangannya dan implementasinya di sini adalah bagaimana meneruskan skor tapi namanya tidak ketukar. Ini juga menggunakan pemrograman modular dengan metode. Beberapa metode di sini ada prosedur, draw map, set map, Boolean walk, Boolean input control, dan generate record. Nah, tantangan dan solusinya di sini adalah tadi adalah generator macet dalam loop yang tak terbatas. Nah, dalam solusinya di sini menambahkan bias pada random walker. Ini adalah penyesuaian probabilitas agar gerak proses generate map tetap acak namun menuju ke tujuan yang pasti, tidak berulang secara terus-menerus. Terus juga kontrolnya ngebeli setiap ada input yang bernilai true saat gameplay sudah dimulai. Nah, solusinya mengoptimalkan proses penyusulan string dalam metode roadmap untuk rendering yang jauh lebih smooth. Dan juga ketiga ada sinkronisasi data yang dimana nama nggak cocok setelah nama skor nggak cocok setelah disorting. Nah, solusinya mungkin menerapkan logik penukaran parallel array yang ketat untuk menjaga konsistensi. Gitu. Ini udah demonstrasi gameplay ketika gameplay ini sudah dimainkan di dalam konsol ya. Ini adalah pertama jalankan program dengan .NET aneh. Lalu kita di sini menginput nama pemain. Setelah ya, nama sudah diinput, kita masuk ke select difficulty. Nah, di sini proses gameplay sudah dimulai, di mana tadi sudah saya jelaskan ketika kita input input yang benar itu pada game ini, konsolnya tuh dia kopling. Nah, itu menjadi kekurangan yang harus dibetulkan di masa yang datang. Setelah sudah selesai nanti ini akan masuk ke leaderboard. Nah, setelah sudah selesai ini nanti kita diberikan opsi memain lagi dengan map yang baru atau enggak. Ketika kita proceed dengan atau yes, maka akan generate map yang baru dan enggak akan sama seperti map sebelumnya. Tapi kalau kita no atau end, maka akan exit dari program tersebut. Jadi bilang tadi kan kita generate mapnya kayak prosedural ya. Pada fase 1 ini peta awalnya dibuat dengan jalur acak pada algoritma. Pada level 2 peta berbeda yang dihasilkan secara otomatis, tidak digambar manual. Pada level 3 setiap restart akan menghasilkan layout baru yang berbeda dan lebih sulit. Sini kita masuk ke penjelasan struktur pada kode ya, yang dimana secara umum ini dibagi menjadi 3 section, yaitu variabel global, yaitu kumpulan procedure dan function serta jalur eksekusi program, yang dimana ada variabel global sini sebagai pusat penyimpanan data game. Seperti contoh tadi array yang 3 dimensi, ARMOVS yang digunakan untuk menyimpan seluruh peta dari setiap level. Nah, bagian kedua sih juga ada procedure dan function, yang dimana ketika metode ini memiliki tanggung jawab yang spesifik seperti generate a level yang hanya bertugas untuk membuat peta secara prosedural. Sedangkan untuk draw map hanya menangani proses rendering ke layar konsol. Nah, untuk jika yang membutuhkan keputusan ini menggunakan function kayak walk, yang dimana ini mengembalikan nilai boolean yang hanya memisahkan proses validasi dari proses yang di input, sehingga kode jadi lebih modular dan mudah dibaca. Nah, pada bagian ketiga yaitu jalur eksekusi program, yang mana dikendalikan oleh loop. Yang main loopnya ini memastikan game dapat dijalankan secara terus menerus.
Nah, tanpa harus menutup aplikasi. Dengan struktur yang seperti ini, setiap program ini saling terhubung tapi dependensinya nggak terlalu berlebihan, sehingga pendekatan ini modular, sehingga memudahkan proses debugging dan develop di kemudian harinya, seperti itu. Saya rasa yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.